Batam diam-diam saingi Singapura sebagai kota pelabuhan internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis Batam akan sama bersinarnya dengan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Sikap optimis ini disampaikan setelah meluncurkan program pengembangan kawasan Rempang, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam pada hari Rabu 12 April 2023. Ia mengatakan pihaknya optimis program KPBPB ini dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah dan penciptaan lapangan kerja untuk 306.000 orang di kawasan tersebut. Pasalnya, ia melihat Batam Rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta dan bagian lain di Indonesia, sehingga diharapkan kawasan Rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, industri dan pariwisata Indonesia dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Tentu rencana induk ini diharapkan kawasan Rempang bisa dikembangkan seperti tadi disampaikan untuk industri, jasa dan pariwisata. Diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang yang dekat dengan Singapura dan Malaysia dan diharapkan bisa memberikan daya saing di kawasan tersebut. Begitu ujar Airlangga dalam peluncuran KPBPB tersebut. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pengembangan kawasan Rempang memang sudah sejak lama diharapkan, namun terbentur dengan aturan SK Menteri Kehutanan nomor 307 tahun 86 yang menetapkan kawasan Rempang menjadi kawasan taman buru. Sampai pada akhir tahun 2015, kawasan Rempang telah siap untuk dilakukan percepatan pelaksanaan pengembangannya yang dilakukan secara bertahap. Kemudian pada 26 Agustus 2004, BP Batam, pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elograha atau MEG melakukan perjanjian untuk mengembangkan kawasan Rempang seluas 17.000 hektar dengan masa perjanjian selama 80 tahun yang terdiri dari area KPBP Batam, area non-KPBP Batam, dan area non-perairan laut. Ini hal yang sudah kita nanti lebih kurang 18 tahun. Tentu ini proses yang panjang dan kami berharap Kepala BP Batam shuffle dokumen ini kita selesaikan. Begitu lanjut Airlangga. Untuk itu ia berharap dengan adanya program ini maka Batam dapat menjadi wilayah yang sama bersinarnya dengan Singapura. Tentu saya bergembira karena ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan diharapkan bisa merubah cakrawala. Di sekitar Batam kita lihat yang nyala itu adalah Singapura. Saya berharap kalau di Singapura yang nyala adalah Batam. Kawasan Rempang di Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan untuk menjadi kawasan hijau oleh pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya itu, dengan keberadaan Rempang, Batam akan bersinar menyaingi Singapura. Melalui program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan tersebut akan dikembangkan oleh PT Makmur Elograha dengan target pengembangan tahap 1 dapat menggait investasi hingga 29 triliun rupiah. Diharapkan investasi PT MEG ini bisa mencapai 381 triliun dengan pekerja langsung sekitar 306.000 orang. Tentu kita berharap di tahap pertama ini bisa selesai 29 triliun atau 50% dari 50 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengusaha Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pengembangan tahap 1 dari kawasan Rempang ini akan dilakukan hingga tahun 2040. Selama 17 tahun ke depan diharapkan kawasan ini dapat menyerap tenaga kerja hingga 186.000 orang. Ia juga berharap kawasan Rempang ini dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Indonesia. Untuk tahap 1 sampai 2040, nilai investasi sebesar lebih kurang 29 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 186.000 orang yang akan mengembangkan kegiatan industri manufaktur, logistik, pariwisata, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa. Rudi mengatakan dalam rencana pengembangan Pulau Rempang, BP Batam telah mengajukan proposal permohonan pendaftaran hak pengelolaan pada kawasan harian penggunaan lain
sebanyak 15 permohonan dengan total luas 563,2 hektar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, serta mengajukan permohonan penurunan 100 hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi HPL, yakni sebesar 7.572 hektar kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alhamdulillah telah terbit SK Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang HPL atas nama BP Batam di Pulau Rempang, sehingga pada acara selanjutnya akan dilaksanakan seremonial penyerahan HPL Pulau Rempang tahap 1. Ia mengatakan pihaknya saat ini telah berfokus pada tahap penyelesaian yang ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat. Setelah itu mereka akan mulai membangun kawasan Rempang untuk menjadi ekosistem energi bersih terbarukan. Keberadaan gedung-gedung pencakar langit di Batam juga sudah sangat bisa bersaing dengan Singapura, karena banyaknya gedung pencakar langit menjadi salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi di suatu daerah. Gedung pencakar langit tersebut antara lain: 1. Masterstad atau Pollux Habibie alias Masterstad Pollux Habibie. Gedung pencakar langit pertama yakni Masterstad atau Pollux Habibie di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di mana Masterstad ini merupakan apartemen yang berada di pusat kota atau di area Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kedua, Bliss Park Apartment. Untuk Bliss Park Apartment juga merupakan apartemen yang ada di atas bukit di Jalan Gunung Bromo, Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Nagoya, Kota Batam. Dan Bliss Park Apartment sempat menjadi apartemen tertinggi di Asia yang pembangunannya dilakukan oleh PT Aditya Inti di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di mana apartemen ini berada di atas bukit dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut atau MDPL dari permukaan tanah datar, atau dengan ketinggian 120 meter lebih. 3. Batam City Condominium. Untuk Batam City Condominium atau sering disingkat BCC juga termasuk gedung tinggi yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun lokasi Batam City Condominium ini dengan tinggi 128 meter ini berada di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan Baloi Kusuma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. 4. Sendotel Panbil Residence. Selanjutnya ada Hotel Sendotel Panbil Residence yang memiliki total 25 lantai dan total luas bangunan sebesar 50.000 meter persegi dan tinggi lebih dari 100 meter. Adapun lokasi Hotel Bintang 4 ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mungka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 5. Apartemen Formosa Residence. Adapun apartemen Formosa Residence dengan tinggi sekitar 123 meter ini termasuk gedung tinggi atau pencakar langit di Kota Batam. 6. Aston Hotel Residence 1. Aston Batam Hotel dan Residence merupakan apartemen yang dibangun di atas lahan seluas lebih kurang 8.000 meter persegi dan memiliki 22 lantai, di mana Aston Batam Hotel dan Residence sejenis hotel bintang 4 dengan ketinggian lebih dari 100 meter yang berada di Jalan Pelita, Kota Batam. 7. Harbor Bay Residence. Selanjutnya ada Harbor Bay Residence yang merupakan sebuah gedung apartemen tertinggi di Kota Batam. Harbor Bay Residence beralamat di Harbor Bay Downtown, Kelurahan Jono River, Kecamatan Batu Ampat, Kota Batam. 8. Queen Victoria. Terakhir ada Queen Victoria Batam yang juga merupakan salah satu gedung tertinggi di Kota Batam. Lokasi Queen Victoria berada di Jalan Imperium, Superblok, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam. Tinggi gedung Queen Victoria di Kota Batam ini memiliki sebanyak 21 lantai dengan ketinggian mencapai 100 meter. Dari sini kita lihat bahwa Batam sudah sangat maju dan bisa menjadi andalan Indonesia sebagai pusat perdagangan dan hub internasional yang bisa menyaingi kepopuleran Singapura. Karena bagaimanapun, Batam yang sama-sama berada di jalur internasional Selat Malaka punya peluang yang sangat besar menjadi sebesar Singapura hari ini. Dan kita tak perlu lagi jauh-jauh menikmati kemegahan kota pinggir laut yang cantik, karena semuanya nanti akan ada di Kota Batam. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?